Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan membahas tentang 12 aplikasi yang bekerja sama dengan Kemendikbud guna menunjang pembelajaran jarak jauh. Kami dari kelompok 4, kelas Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Angga Eka Aldianto, yang kedua Yakuta Maziatin Jamilah, dan yang ketiga Zain Alvita Syria. Ada 12 platform pembelajaran daring atau online yang siap diakses oleh siswa di seluruh Indonesia. Hal ini demi membantu siswa saat mengikuti pembelajaran jarak jauh terkait kebijakan pemerintah karena penyebaran virus corona. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerja sama dengan berbagai platform untuk menyediakan aplikasi pembelajaran daring secara gratis. Berikut adalah deretan jumlah pengguna 12 aplikasi guna menunjang pembelajaran jarak jauh. Deretan yang pertama atau yang tertinggi ditempati oleh Google for Education dengan jumlah pengguna 100 juta. Yang kedua, Microsoft Office dengan pengguna 100 juta. Yang ketiga, yaitu Kisco Webex dengan pengguna 50 juta. Yang keempat, Rumah Belajar dengan pengguna 34 juta. Yang kelima, Ruang Guru dengan jumlah pengguna 10 juta. Yang keenam, Meja Kita dengan jumlah pengguna 2-4 juta. Yang ketujuh, Zanius dengan jumlah pengguna 1 juta. Yang kedelapan, Kuiper School dengan jumlah pengguna 1 juta. Yang kesembilan, Kelas Pintar dengan jumlah pengguna 1 juta. Yang ke-10, Sekolahmu dengan jumlah pengguna 500.000. Yang ke-11, I Can Do dengan jumlah pengguna 100.000. Dan yang ke-12, Indonesia X dengan jumlah pengguna 10.000. Yang pertama yaitu Google for Education. Google for Education saat ini merupakan aplikasi yang sangat populer baik di kalangan siswa, mahasiswa, guru pengajar hingga dosen pengampu kuliah. Google for Education atau dikenal juga dengan Google Suite for Education memfasilitasi siswa dan mahasiswa untuk tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Guru dan dosen juga bisa menyampaikan materi melalui Google for Education ini. Bahkan orang tua pun dapat bergabung pada platform ini untuk memantau perkembangan belajar anak-anak mereka. Antara siswa dan guru dapat berinteraksi secara langsung. Jadi, siswa bisa langsung mendapatkan respon apabila siswa menemukan kesulitan dalam pembelajaran. Google Suite for Education ini mempunyai beberapa jenis, yaitu Google Classroom, Gmail, Google Drive, Calendar, Hangout, Edmodo, dan Google Office, meliputi Google Docs, Spreadsheet, Google Site, dan Google Site. Yang kedua yaitu Microsoft Office 365. Aplikasi yang sudah ada sejak sebelum pandemi, saat ini bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh. Mayoritas pengguna dari aplikasi ini adalah siswa dari jenjang sekolah dasar hingga mahasiswa. Aplikasi ini terpisah antara guru dan murid, jadi tidak bisa berinteraksi secara langsung. Aplikasi ini akan membantu siswa, mahasiswa hingga dosen dalam pembuatan dokumen, pembuatan soal, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Kisco Webex. Aplikasi Kisco Webex ini berbasis institusi yang bekerja sama dengan Kemendikbud dalam menyelenggarakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kelompok belajar dilaksanakan secara terpisah antara peserta didik dengan guru, dan terjadi telekomunikasi interaktif antara guru dengan peserta didik. Dalam aplikasi ini, peserta didik dapat berhubungan secara langsung baik dengan sumber belajar maupun dengan guru. Fitur-fitur yang memfasilitasi aplikasi ini yaitu Kisco Webex Meetings dan Kisco Webex Teams. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, akan saya jelaskan di sini slide ke-8 tentang platform aplikasi belajar daring untuk siswa. Yang pertama yaitu ada Rumah Belajar. Aplikasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud RI ini sangat berbasis institusi. Aplikasi ini
diperuntukkan untuk berbagai satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kelompok belajar dilaksanakan secara terpisah antara guru dengan peserta didik. Walaupun demikian, peserta didik masih dapat bertelekomunikasi interaktif dengan berbagai fitur yang terdapat dalam aplikasi rumah belajar ini. Dalam aplikasi ini dapat menghubungkan antara peserta didik dengan sumber belajar, aktivitas belajar, bahkan hingga melakukan percobaan atau praktikum, serta dapat menghubungkan pada pengajar atau guru melalui fitur yang digunakan. Untuk kemudian, yaitu Ruang Guru. Aplikasi Ruang Guru ini berbasis institusi yang bekerja sama dengan Kemendikbud dalam menyelenggarakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kelompok belajar dapat dilaksanakan baik secara terpisah maupun tergabung karena terdapat fitur ruang kelas antara peserta didik dengan guru dan dapat terjadi telekomunikasi interaktif antara guru dengan peserta didik. Dalam aplikasi ini, peserta didik dapat berhubungan secara langsung baik dengan sumber belajar maupun dengan guru dengan menggunakan fitur ruang kelas. Selain itu, masih banyak lagi fitur-fitur yang memudahkan siswa dalam belajar. Baik, kemudian ada platform atau aplikasi Meja Kita. Aplikasi Meja Kita ini berbasis institusi yang bekerja sama dengan Kemendikbud Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kelompok belajar dilaksanakan secara terpisah antara peserta didik dengan guru dan tidak terjadi telekomunikasi interaktif antara guru dengan peserta didik. Hanya saja, komunikasi dapat dilakukan antara akun peserta didik dengan peserta didik lainnya. Dalam aplikasi ini, peserta didik berhubungan dengan sumber belajar, tetapi tidak berhubungan langsung dengan guru. Fitur-fitur yang memfasilitasi aplikasi ini yaitu memiliki latihan UTBK, memiliki fitur diskusi PR, memiliki fitur berbagi catatan, memiliki fitur materi pembelajaran, dan memiliki bank rumus. Baiklah, slide selanjutnya yaitu ada aplikasi Zenius. Aplikasi Zenius ini berbasis institusi yang bekerja sama dengan Kemendikbud dalam menyelenggarakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kelompok belajar dilaksanakan secara terpisah antara peserta didik dengan guru dan tidak terjadi telekomunikasi interaktif antara guru dengan peserta didik. Namun, komunikasi dapat dilakukan antara akun peserta didik dengan peserta didik lainnya. Zenius punya forum diskusi online antar sesama murid Zenius, namanya Zenius Club. Dalam aplikasi ini, peserta didik berhubungan dengan sumber belajar, tetapi tidak berhubungan langsung dengan guru. Fitur-fitur yang memfasilitasi aplikasi ini yaitu Zenius.net dan Zenius Prestasi. Untuk platform selanjutnya yaitu Kuiper School. Aplikasi Kuiper School adalah learning management system tanpa biaya yang disediakan Kuiper Indonesia, bekerja sama dengan Kemendikbud untuk membantu guru dan siswa untuk menunjang kegiatan belajar online. Pada aplikasi ini terdapat 3 portal, yaitu Keylink atau portal guru, Keycreate atau pembuat konten, dan Keylearn atau portal siswa. Siswa juga dapat berkomunikasi dengan guru dengan menggunakan Kuiper ini. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi Kelas Pintar. Kelas Pintar adalah perusahaan penyedia sistem pendukung edukasi di era digital yang menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid dan guru dalam menciptakan praktik belajar mengajar terbaik. Aplikasi Kelas Pintar berbasis institusi dan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh.
Aplikasi kelas pintar ini terpisah antara guru dengan murid. Akan tetapi, murid dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan guru-guru dengan menggunakan fitur tanya. Aplikasi kelas pintar ini hanya bisa dimanfaatkan untuk siswa kelas 1 SD sampai dengan 12 SMA. Yang selanjutnya yaitu aplikasi Sekolahmu. Sekolahmu adalah platform pendidikan dengan sistem belajar campuran atau blended learning, baik secara online maupun offline. Aplikasi Sekolahmu ini berbasis institusi yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kelompok belajar dilaksanakan secara terpisah antara peserta didik dengan guru dan tidak terjadi telekomunikasi interaktif antara guru dengan peserta didik. Dalam aplikasi ini, peserta didik dapat berhubungan secara langsung, baik dengan sumber belajar maupun dengan guru. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan kepada guru. Kemudian, guru atau pengajar akan merespon dalam waktu 5 hingga 10 menit setelah pengguna memberikan pertanyaan. Fitur-fitur yang memfasilitasi aplikasi ini yaitu Tanyamu, Ujianmu, Kelasmu, serta Karirmu. Selanjutnya ada aplikasi I Can Do. Aplikasi I Can Do berbasis institusi yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk jenjang PAUD. Kelompok belajar dalam aplikasi ini terpisah antara guru dengan peserta didik. Dalam aplikasi ini tidak terjadi telekomunikasi interaktif secara signifikan. Hanya saja peserta didik dapat berinteraksi dengan fitur-fitur dalam aplikasi tersebut. Dalam aplikasi I Can Do ini, peserta didik berhubungan dengan sumber belajar tetapi tidak berhubungan langsung dengan guru. Hanya saja terdapat fitur yang menghubungkan antara orang tua dengan sekolah. Selanjutnya ada aplikasi Indonesia X. Aplikasi Indonesia X bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh pada kondisi pandemi saat ini. Aplikasi Indonesia X ini menyajikan kursus online dari universitas, institusi, dan praktisi di berbagai bidang untuk turut serta mencerdaskan bangsa. Aplikasi ini tidak terpisah antara guru, pembimbing, dengan peserta didik. Mereka dapat berkomunikasi langsung secara interaktif, bahkan diskusi ataupun tanya jawab. Aplikasi ini juga dapat menghubungkan antara peserta didik, sumber belajar, dan guru. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.